Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Silakan Pak mencicipi hidangan. Naiknya kelas bebas namanya. Kemarin pertemuan dulu kita hadis pertama dalam hadis arba'in. Sekarang hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu qala, berkata Umar, baik nama di antara kami, nahnu julusun, sedang duduk kita Rasulillahi, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jata yaumil pagi, istola alaina, ketika datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki sadidu bayadi siyabi, yang banget putih pakaiannya, sadidu sawadi sya'ari, dan banget hitam rambutnya, la yura alaihi asaru safari, tidak dilihat ataupun tidak bisa kelihatan bekas telapak kakinya, la yaribuhu, tidak ada yang kenal kepadanya daripada kami satupun, hatta jalasan, kemudian laki-laki itu duduk ilan Nabi, dekat dengan Nabi, pas nada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menyandarkan kedua lututnya ila rukbataihi, kepada lutut Nabi, beradu gitu. Wa wada'a kafaihi, kemudian dia menyimpankan kafai, kedua telapak tangannya, ala fakhdaihi, di atas paha Nabi. Jadi begitu dia pegang Nabi, lututnya nyatu, kemudian tangannya di atas paha Nabi. Wakola, kemudian laki-laki itu, rajulun itu berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni, tolong ceritakan kepadaku, anil islami, dari yang disebut Islam. Wakola, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu, yang namanya Islam itu, antas hada, ialah bersaksi engkau, Allah ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah, wa tuqima sholata, dan engkau mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau membayarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahuzal bait, kemudian engkau pergi haji, ini statok, di mana engkau mampu ilai ke Mekah, sabila di jalan. Kala, maka berkata laki-laki itu, sodakta, benar engkau Muhammad. Fajibna, maka kaget ini sahabat, lahu, kepadanya. Ya selalu dia berkata, dia bertanya, tapi dia membenarkan pertanyaan itu. Kala, maka berkata laki-laki itu kembali, Fahbirni, tolong ceritakan kepadaku, anil imani, daripada iman. Kala, maka bersabda Nabi, antuk mina, iman itu, antuk mina, engkau meyakini, mengimani, mempercayai, billahi, kepada Allah, wa malaikati, dan kepada malaikat Allah, wa kutubi, dan kepada kitab Allah, wa rusuli, dan kepada para rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan ketentuan Allah, khairihi, bagusnya ketentuan ini, wasari, ataupun jeleknya ketentuan ini. Kolak, maka berkata laki-laki itu, sodakta, benar kau Muhammad. Kolak, maka berkata laki-laki itu, fahbirni anil ihsan, tolong ceritakan kepada kau Muhammad anil ihsan, daripada ihsan. Kolak, maka berkata Nabi, antak budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yang namanya ihsan ini, antak budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, kayak engkau tarah, melihat Allah. Fa'ilam takun, maka kalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, taruh, maka Allah melihat engkau. Fa'inau yarqam, yakinin bahwa Allah melihat engkau. Qala, berkata lagi laki-laki, Fa'birni anisa'ah, tolong ceritakan kepadaku anisa'ah, tentang yang namanya kiamat atau hari kiamat. Qala, maruf, berkata Nabi, mal mas'ulu anha bi'aklama minasa'il, tidak lebih baik yang ditanya, tidak lebih tahu yang ditanya daripada yang menanya. Kalau maka berkata Ma'arajul ini, Fahbir nih, tolong ceritakan pada buat amarotia, tentang ciri-cirinya dari kiamat. Kalau maka berkata Nabi, antahidal amat rubata, yakin melahirkan seorang amat rubata kepada cunumannya, wa antara rubata, dan kau melihat
Al-hufat orang-orang yang tidak punya pekerjaan, al-murata orang yang tidak yang tidak memakai alas kaki, orang yang telanjang, orang yang biasa nganun kambing, nganun binatang, ya tabahuna, ya tabahauna, ya tatawaduna bil bunyan. Dia beristilahnya saling berlomba-lomba, saling bermegah-megah bil bunyan di dalam bangunannya. Sumantolah kemudian berkata, berjalan ini laki-laki itu. Pada bistu maka kami dia malian dalam jangka yang lama, malian karena pada waktu yang cukup lama juga. Sumakola maka berkata Nabi, ya Umar, atadri jenazahnya, manisanya. Umar, apa kau tahu siapa yang tadi bertanya? Dikultu, maka aku menjawab Allah wa Rasuluh. Maka Umar menjawab Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Olah maka berkata Nabi, fainahu Jibrilu. Maka sesungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Ataku dia datang kepada kamu yu'allimukum untuk mengajarkan kamu dinakum agama kamu. Bu, udah ngantuk. Orang pakai nyampe kuaing ngantuknya. Ini hadis sudah umum, udah ngetren. Cuman buat pelajaran buat kita bukan udah pada tua. Ibu udah tua belum? Tua, karena yang biasa ngaji tua. Yang muda mah nggak mau ngaji, nongkrong jalan. Itu anak muda namanya. Kalau orang tua nongkrong jalan kan kagak pantas. Kalau anak muda nongkrong di masjid kayaknya nggak ngikutin zaman, jadi serba salah juga bahasanya. Maka yang biasa kumpul di masjid biasanya yang tua tuh, yang udah pada dekat ke enggak. Pengennya panjang terus. Emang ibu pengen umur panjang? Pengen? Jangan. Sekarang panjang tinggi nyusahin. Ustadz jujur. Sekarang mah beda kan, kita sama anak beda. Kalau kita mengurusin anak supaya cepat gede, supaya cepat pinter, supaya cepat kawin, supaya cepat punya rumah, supaya cepat mandiri, supaya cepat berhasil. Kalau anak ngurusin kita, ibu udah ketawa sendiri, jawabannya sendiri. Gitu, karena umumnya begitu, Bu. Kalau kita diurusin sama anak lain ceritanya 1 tahun, alhamdulillah. Masih diurusin 2 tahun, baru ngedumel. 3 tahun, nyap dah. 4 tahun disuka. Lalu kapan ini orang tua mati dah bahasanya. Kita jujur apa adanya, itulah kehidupan. Makanya seorang anak gak akan bisa ngebalas jasa orang tuanya karena beda niatnya. Beda niat, sebesar apapun, sedahsyat apapun anak mau membalas jasa orang tua tidak akan sanggup dan tidak akan sama. Yang paling pokok adalah dalam niatnya. Kalau kita punya anak supaya anak cepat berhasil dan cepat bahagia, tapi kalau orang tua, anak ngurusin kita cepat-cepat mati. Mau jawab dia mas. Ini lagi cerita, dan tapi kenyataan segitu umumnya, Bu. Umumnya di akhir zaman seperti itu. Yang paling ringan aja dah, yang paling ringan ya. Kita kalau udah bisnisnya model begini, kita ngurusin anak, alhamdulillah. Begitu udah jadi berhasil, udah jadi orang yang ibarat kata dikenal di masyarakat, dimuliakan di masyarakat, sampai udah nggak ada lagi waktu buat ngurus keluarga, buat ngurus anak. Yang tugas kita ngurus anak ya apa? Balik lagi ke orang tua. Dia diurus sama kita. Sekarang anak dia diurus sama cucunya dia lagi diurus sama. Tugas kita kapan udahnya, mestinya kita menikmati keberhasilan anak, mestinya kita menikmati keberhasilan apa yang pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Tapi sebaliknya zaman sekarang, Ustadz serem amat sih. Emang semuanya begitu. Makanya Ustadz jujur apa adanya, itulah kehidupan. Makanya ibu, istilahnya buat kita bukan di apa namanya, di samping kita beramal dalam kehidupan dunia, kita berhasil dalam dunia, alangkah lebih baik lagi kalau kita pun berhasil di sono. Ibarat kata, kalau yang namanya tabungan bukan cuma tabungan duit doang, tabungan amal. Ibu yakinkan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kita hidup ini gak sekarang doang, sekarang dipegang doang. Nanti alam yang lain pasti gitu. Tahu ketemu gak sama Ustaz di sono nanti tahu ibu duluan, Ustaz belakangan. Tahu Ustaz belakangan, ibu duluan. Ya ketemu nanti di sana. Ini kan lagi cerita bahasanya. Kita pengen terserah siapa yang mau duluan, yang penting bahasanya ada dalam ridho
Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nih cerita hadis sudah tahu semuanya juga. Ini hadis yang kedua tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Tentang ihsan ini kalau Islam udah tahu dah semuanya juga, iman juga udah tahu. Ihsan itu kalau bahasa kitanya merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Kalau kita lagi ibadah Allahu Akbar, kita merasakan, kita nggak bisa melihat Allah, buru-buru melihat Allah kita lagi sholat yang banget bahasanya, cuma kita merasakan bahwa kita lagi dilihat Allah. Sampai ada dalam kitab Fathul Muin diceritakan bagaimana nolonginnya. Kalau belum bisa begitu juga Ustaz, susah banget kalau lagi sholat. Kalau udah lagi sholat segala macam ingat, bukan ingat sama Allah, segala macam, dompet hilang ingat, bumbu kurang ingat, duit hilang ingat. Kalau lagi sholat, bahasanya sholat kita memang macam-macam modelnya. Bagaimana kita pengen bisa supaya kita merasakan kehadiran Allah, ataupun kita minimal dilihat Allah. Jadi perasaan itu sampai ada diajarkan sama ulama. Sekarang mah begini aja, kalau ente sholat seolah-olah ada manusia yang bakal memperhatikan ente, minimal orang yang dihargain. Kalau ente sholatnya nggak bener, kayaknya malu kita. Siapakah dia? Gitu. Buat pengantarnya. Jadi merasakan kehadiran orang lain yang melihat ibadah kita, sehingga ibadah kita itu bisa usuh. Gitu. Itu cara belajarnya. Sampai diajarkan seperti itu. Karena memang nggak bisa kita langsung ibadah, langsung merasakan dan bisa merasa bahwa dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ihsan. Di sini juga ditanya lagi malaikat Jibril tentang yang namanya kiamat. Kiamat nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Nabi juga nggak tahu, apalagi manusia biasa kayak kita. Ramai cerita tentang kiamat. Mal mas'ul anha bi'alama minasail. Yang namanya kiamat itu nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril juga nggak tahu. Jangan kena Nabi aja nggak tahu, apalagi malaikat Jibril kalau nggak dikasih tahu sama Allah. Yang tahu tuh cuma Allah. Gitu. Cuma dikasih tahu ciri-cirinya doang. Dalam kitab yang lain banyak cirinya, lebih dari 100 ciri. Itu semuanya udah ada sekarang. Itu cuman kiri gede doang yang belum ada. Gitu. Di sini di dalam hadis satu ini yang namanya ciri kiamat an amaratiyah an talidal amatu rabbataha. Seorang pembantu dia bisa melahirkan dunungannya, yang artilah ibulah bahasanya, udah umum bahasanya. Itu sekarang udah biasa sekarang mah. Gitu. Terus wantarul hufat taurat ta'ala talian, orang yang kelihatannya tadinya istilahnya nggak ada apa-apanya, istilah orang yang telanjang, orang yang istilah bahasa kitanya tadinya ngangon kambing, tapi sekarang udah ibarat kata berlomba-lomba bikin rumah yang megah. Kalau di sini nggak kelihatan. Coba kalau ibu saya punya pondok saya di atas gunung dekat Bongkor itu tadinya gunung semua. Waktu tahun 8 waktu pesantren semuanya gunung. Tapi sekarang udah jadi gedong semuanya. Enggak bahasanya. Benar-benar kenyataan apa yang ada dalam hadis ini. Saya ngerasakan benar bahwa di situ dulu nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa. Semuanya juga bahasanya rumah aja ala kadarnya, asal berdiri. Cuman sekarang lain ceritanya kalau Bapak kesana. Jadi benar-benar apa yang digambarkan dalam hadis ini sesuai. Sementara kepala itu, maka kemudian malah laki-laki ini jalan dan pergi, kemudian kami diam, kaget. Itu maka Nabi bertanya kepada Umar, "Hei Umar, tadri mana Zahid? Hei Umar, tahu kamu siapa yang nanya?" Umar nggak tahu. Makanya kata Umar, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul yang Maha mengetahui. Dia adalah malaikat Jibril bercerita menanyakan kepada Nabi sekaligus mengajarkan kepada umat, kepada kita tentang yang namanya Islam, tentang yang namanya iman, tentang yang namanya ihsan. Ini 3 perkara trilogi dalam masalah agama, 3 pokok perkara yang ada dalam agama. Nah ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah segini aja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu taala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.